Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidil anbiya wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uth rahmatan lil alamin, amma ba'du. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah artinya memuji Allah, mengagungkan Allah dengan terus-menerus mensyukuri semua nikmatnya yang tiada terhingga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghinggakannya. Tidak berarti kalau nikmat Allah tiada terhingga, kita lupa untuk mensyukurinya. Justru semakin yakin bahwa nikmat Allah tiada berbilang, tiada terhingga, kita semakin meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan janji Allah pula, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mampu terus-menerus bersyukur, aku akan tambahkan kenikmatanku untuk kalian semuanya. Salawat juga salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat artinya adalah memuji, mengagungkan dan memuliakan Nabi. Salam artinya mendoakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan itu di surat Al-Ahzab 56 setelah Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah dan para malaikat bersalawat atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, perbanyaklah kalian mengucapkan salawat serta salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin Allah perintahkan kepada kita, melainkan Allah Subhanahu wa taala hendak mengagungkan nabinya, memuliakan nabinya, sekaligus kita umatnya, agar kita mampu mengikuti, meneladani, dan mengamalkan semua tuntunan Nabi. Insya Allah kita semuanya termasuk umatnya Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pada kajian kali ini kita sinergikan antara Asa TV Indonesia dengan komunitas Kasir Dataku, kajian tafsir dan tadabbur Al-Quran dalam rangka kita mengingat kembali hijrah, hijriyah, dan juga Muharram, bulan yang sangat mulia. Tentu siapapun sangat yakin bahwa peristiwa hijrah, penanggalan hijriyah, juga hadirnya bulan Muharram adalah amat sangat penting bagi kita semuanya, khususnya dalam rangka kita memperingati tahun baru Hijriyah 1446. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas semakin menambah khazanah kekayaan ilmu kita, sekaligus juga amal kita, dan kita digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang mampu memaknai hijrah dengan baik, hijriyah dengan baik, dan Muharram pula dengan sebaik-baiknya. Kita awali dari 3 hal yang penting untuk kita selalu renungkan tentang perjalanan tahun Hijriyah. Yang pertama adalah hijrahnya Nabi, karena Hijriyah berasal dari kata hijrah. Justru penetapan kalender Hijriyah dasarnya adalah hijrahnya Nabi. Kemudian juga penetapan kalender Hijriyah diawali dari bulan Muharram, sehingga penting untuk kita mengingat kembali bulan Muharram yang sangat khusus. Bulan Muharram yang tidak dikenal oleh masyarakat Arab jahiliyah. Mereka mengenalnya, kata Imam Suyuti, mengenal Safar awal, kemudian Safar tsani. Muharram dahulu namanya Safar awal.
Kemudian setelah itu Allah ingatkan nabinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Afdhalus siyam ba'da Ramadana siyamu syahrillahil Muharram. Hadis Imam Muslim. Hadirin wal hadirat, pencinta Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah, sahabat Asatifi rahimakumullah. Hijrah itu adalah ujian, kewajiban atas perintah Allah, sekaligus ujian bagaimana kita meyakini keutamaan-keutamaan yang terdapat dalam hijrah yang pertama kali dilakukan oleh Nabi. Setiap kewajiban memang ada ujiannya, namun kita sangat yakin setiap kewajiban ada keutamaan. Dahulu hijrah itu fardu ain. Walladzina amanu walam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru. Al-Anfal 72. Kalau ada orang yang beriman di Mekah tidak berhijrah, maka tidak ada kewajiban Nabi untuk memberikan perlindungan dan pertolongan sampai mereka mau berhijrah. Difahami oleh para ulama tafsir sebagai isyarat wajibnya hijrah bagi siapapun penduduk Mekah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga karena ini adalah perintah Allah, maka Allah menyiapkan keutamaan-keutamaannya. Misalnya Al-Baqarah 218, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu ulaika yarjuna rahmatallah. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka yang tetap beriman, mau berhijrah, serta tentu berjihad di jalan Allah, mereka itu menginginkan, mengharapkan rahmat Allah. Demikian juga misalnya di surat At-Taubah ayat yang ke-100, Allah ingatkan mereka yang mau berhijrah, bahkan mereka yang menolong orang-orang berhijrah mendapatkan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho terhadap mereka karena mereka ridho kepada Allah, dan Allah siapkan jannatin tajri tahtahal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan itu adalah kemenangan yang sangat besar. Dalam perjalanan hijrah memang ada dua praktek hijrahnya Nabi dan para sahabat, yaitu hijrah maknawiyah, bagaimana Allah hijrahkan nabinya dari perbuatan yang jahiliyah menuju perbuatan yang penuh dengan cahaya Allah. Allah hijrahkan sahabat sehingga sahabat berada dalam nur, minazulumati ila nur. Allah hijrahkan penduduk Mekah dari keadaan jahiliyah menuju an-nur. Allah siapkan sekian banyak perintah-perintahnya agar Nabi dan para sahabat secara maknawi sudah berhijrah, sudah meninggalkan yang dilarang oleh Allah, meninggalkan dosa, meninggalkan syirik. Warrujza fahjur. Al-Mudaththir ayat kelima, dan syirik atau dosa tinggalkanlah, hijrahkanlah. Karenanya Al-Mudaththir termasuk surat yang pertama kali turun kepada Nabi. Berarti perintah agar berhijrah maknawiyah. Ketika sudah siap hijrah maknawiyah, perintah berikutnya hijrah makaniyah, berpindah dari Mekah ke Madinah. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. An-Nisa ayat 100. Kalau orang mau berhijrah, yaitu makaniyah, maka Allah siapkan tempat hijrah yang lebih luas serta rezeki yang lebih banyak. Terbukti para sahabat yang berhijrah dari Makkah ke Madinah, di Madinah mendapatkan tanah yang lebih luas, tempat tinggal yang lebih luas, juga rezeki yang banyak. Di situ banyak peninggalan wakaf dari para sahabat, termasuk yang kita kenal sahabat Umar, sahabat Utsman bin Affan, demikian juga sahabat Abdurrahman bin Auf meninggalkan wakaf tanah, wakaf yang dimanfaatkan oleh seluruh penduduk Madinah. Berarti bertambahlah tanah mereka, bertambahlah rezeki mereka, dan mereka semuanya adalah
para orang-orang kaya yang dermawan. Allah siapkan itu karena itulah di antara keutamaan hijrah. Dalam konteks hijrah, Allah siapkan dua golongan yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 100. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Mereka ini, kata Allah, yang mau berhijrah disebut muhajirin. Mereka yang menetap di Madinah, membantu orang-orang muhajirin, disebut oleh Allah al-ansar, para penolong. Mereka gemar menolong, siap menolong. Bahkan mereka menolong meskipun keadaan mereka pun amat sangat membutuhkan. Walau kana bihim khasasah. Itulah peristiwa hijrah yang menghadirkan dua manusia atau dua kelompok manusia, dua masyarakat yang dua-duanya mulia. Muhajirin yang berhijrah, al-ansar penduduk Madinah yang membantu siapapun yang berhijrah kepada mereka. Terakhir dalam konteks hijrah, kita diingatkan bahwa hadis tentang niat sebenarnya masih berkaitan dengan hijrah. Atau hijrah ini dicantumkan hadisnya bersamaan dengan niat. Innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Amal tergantung niat dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan niatnya. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Kalau hijrahnya berarti persoalan niat dikaitkan dengan hijrah. Dan niat adalah paling utama. Hijrah pula adalah paling utama. Digabungkan dua keutamaan. Karena ada orang yang berhijrah bukan karena Allah dan Rasulnya. Ada orang yang melakukan amal, nawaitunya bukan lillah. Karenanya Allah ingatkan melalui hadis Nabi muttafaqun alaih. Kalau hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Kalau amalnya karena Allah dan Rasulnya. Ia mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Namun kalau hijrahnya karena dunia atau perempuan yang hendak dinikahinya, maka ia mendapat sesuai dengan nawaitunya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Itulah hijrah dan niat. Padahal kitabun niyah adalah pembahasan pertama dan utama dalam kitab Imam Sahih Al-Bukhari dan juga kitab Sahih Imam Muslim. Antara dua kitab besar, dua kitab induk hadis, kitab Sahih Imam Bukhari dan kitab Sahih Imam Muslim mengawali dengan niat. Padahal hijrah adalah ujian pertama Nabi dan para sahabat. Sekaligus Allah siapkan keutamaan-keutamaan yang tiada terhingga. Itulah bagaimana hijrahnya Nabi, para sahabat, dan kita sekarang juga merenungkan kembali bagaimana hijrah kita. Maknawiyah tentunya. Kalau makaniyah disebutkan oleh hadis, tidak ada lagi hijrah makaniyah berpindah. Tetapi yang tetap adalah walakin jihadun waniyah. Tetap kita berhijrah menuju lebih baik, tambah berkualitas, meningkat ibadah, bertambah amal, bertambah mulia akhlak kita. Semuanya itulah pembahasan pertama tentang hijrah menurut ayat-ayat Al-Quran dan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Sahabat Asa TV dan para pencinta Al-Quran, kasih dataku, kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah yang satu ini, insya Allah. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30
waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV. Hadirin wal hadirat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membahas yang kedua tentang Hijriyah. Hijriyah berarti kalender yang ditetapkan oleh sahabat Umar berdasarkan hijrahnya Nabi yang sudah kita bahas. Bagaimana perjalanannya, bagaimana prakteknya, sekaligus sedikit tentang keutamaan-keutamaannya. Asal muasal adanya penetapan Hijriyah adalah pertanyaan dari seorang sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu kepada sahabat Umar. Ada surat menyurat yang datang, ada muamalah yang dilakukan oleh masyarakat. Namun terkadang terjadi perselisihan karena belum ditetapkan waktunya. Mana surat yang terawal, mana surat yang terakhir, mana muamalah yang harus diselesaikan, mana muamalah yang masih mungkin ditunda waktunya. Saat itulah ia bertanya sekaligus meminta pandangan dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka dikumpulkanlah para sahabat saat itu dan ada dua usulan yang mengemuka pada saat majelisnya Umar bersama sahabat-sahabat yang mulia. Ada yang mengusulkan penetapan kalender Hijriah itu dasarnya hijrah Nabi. Namun ada yang mengusulkan berdasarkan maulid Nabi atau kelahiran Nabi. Kalau dasarnya hijrah, disebutlah kalender Hijriah. Kalau dasarnya adalah maulid, kelahiran, disebutlah kalender miladiyah. Para sahabat membahas dan kemudian disepakati setelah bermusyawarah tentunya atas kesepakatan semuanya, Umar menetapkan kalender hijrah itu atas dasar hijrahnya Nabi. Ada beberapa pertimbangan. Hijrah itu adalah merupakan ujian pertama sahabat yang beriman. Bahkan mereka berhijrah dari Makkah ke Madinah. Dan hijrah mereka adalah hijrah yang sangat berat. Nabi menyiapkan seorang sahabat namanya Nabi menyiapkan seseorang yang bernama Abdullah bin Uraikid untuk menjadi pemandu perjalanan hijrah. Karena mereka berhijrah tidak siang hari. Mereka berhijrah pun tidak boleh melintasi jalan yang biasa dilintasi oleh masyarakat Mekah. Mereka harus mencari jalan tikus, mencari jalan lain agar tidak dicegat oleh orang-orang Mekah yang tidak menginginkan penduduknya berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Maka Abdullah bin Uraikid lah yang mengetahui seluk-beluk perjalanan. Kalau kita menunaikan ibadah haji atau ibadah umrah, misalnya dari Madinah ke Mekah, maka perjalanan bis bisa 7 atau 6 jam. Itu pun ketika sampai di Mekah, kebanyakan jamaah minta rehat dahulu. Ketika kita mengajak langsung umrah, misalnya tawaf dan sa'i, mereka mengatakan kita berehat terlebih dahulu. Perjalanannya baru 6 jam, naik kendaraan ber-AC, bekalnya cukup, makan dan minum. Dan perjalanan nyaman. Bagaimana dengan perjalanan Nabi dahulu yang melintasi gurun pasir dan merupakan jalan yang sulit, yang tidak biasa ditempuh, yang jarang ditempuh. Ada bahaya dari perjalanan yang gersang, ada pula bahaya dari hewan-hewan buas mungkin di sepanjang perjalanan, dan mungkin ada perompak, dan mungkin ada orang-orang yang menginginkan kecelakaan bagi Nabi dan para sahabatnya. Tapi mereka jalankan itu. Semangatnya adalah lillahi wali rasulihi. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang banyak, Umar menyetujui dan menetapkan berdasarkan pendapat dari sahabat-sahabat yang hadir. Kita tetapkan kalender hijriyahnya berdasarkan hijrahnya Nabi. Padahal tentu kita baca di dalam sejarah bahwa Nabi berhijrah bukan di bulan Muharram yang merupakan awal dari kalender hijriah. Tapi Nabi melaksanakan hijrah di bulan Rabiul Awwal. Dalam pandangan Imam Ibnu Hisham di dalam sirahnya menyebutkan bahwa Nabi berhijrah di bulan Rabiul Awal. Sebagian ulama mengatakan di bulan Safar. Namun kenapa penetapan hijriah awal bulannya adalah bulan Muharram? Pertanyaan inilah sesungguhnya Umar bin Al-Khattab menyampaikan bahwa Muharram
memang bulan yang sangat spesial. Allah menyiapkan 4 bulan haram di surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Allah menetapkan 1 tahun adalah 12 bulan. Dalam 12 bulan itu ada 4 bulan haram, bulan paling mulia, bulan yang terhormat dan memiliki keutamaan-keutamaan. Kemudian di dalam hadis Al-Bukhari disebutkan 4 bulan tersebut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dari 4 bulan itu, yang identik nama dan maknanya cuman Muharram. Bisa kita renungkan, Muharram terdiri dari kata atau berasal dari akar kata yang sama dengan hurum dengan haram. Haruma yahrumu, muharramun haramun. Sedangkan Dzulqa'dah tidak, Dzulhijjah pun tidak, Rajab pun tidak berasal dari akar kata yang sama, haruma yahrumu, yang artinya terhormat, mulia, dan memiliki keutamaan. Muharramlah satu-satunya bulan yang disebut oleh Nabi sebagai bulannya Allah, syahrullah, dan namanya identik dengan maknanya. Haram artinya mulia. Haram artinya terhormat. Haram artinya memiliki keutamaan. Ada tanah haram, memiliki keutamaan, mulia, tanah suci. Ada Masjid Al-Haram, masjid yang mulia, yang terhormat, yang memiliki keutamaan. 100.000 kali lipat kalau beribadah di dalamnya. Ada pula Baitullah Al-Haram, rumahnya Allah yang sangat terhormat, yang sangat mulia, memiliki keutamaan, yaitu Ka'bah. Itulah maknanya. Tentu pertimbangan ini menjadikan Muharram adalah bulan yang sangat khusus. Meskipun ada 4 bulan haram yang disebut di At-Taubah 36 yang dirincikan oleh Nabi di dalam hadis Al-Bukhari, namun kata Muharram adalah istilah yang identik dengan maknanya, yaitu mulia, terhormat, dan memiliki keutamaan. Dalam pandangan Imam Suyuti pula bahwa dahulu masyarakat jahiliyah menyebutnya Shofar awal atau Shofar tsani, sehingga mereka mengingatkan bahwa Muharram itulah yang menggantikan Shofar awal. Sehingga dahulu dikenal bulan-bulan dalam kalender Hijriyah, 6 bulan pertama itu awal, akhir, atau awal yang kedua. Shofar awal, Shofar akhir, atau Shofar tsani. Rabiul awal, Rabiul akhir, atau Rabiul tsani. Jumadal awal, Jumadal akhir, atau Jumadal tsani. Baru 6 bulan berikutnya Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Berarti bulan Muharram belum dikenal. Barulah dikenal ketika Nabi menyampaikan hadisnya. Afdhalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillahil Muharram. Puasa paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulannya Allah Al-Muharram. Tepat sekali. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Asyura dahulu sebelum Ramadan. Kemudian dijadikan puasanya di bulan Muharram adalah puasa yang nilainya memiliki keutamaan. Khususnya 10 Muharram Asyura disebut sebagai puasa yang menghapus 1 tahun dosa yang sudah lalu. Disitulah keistimewaan Asyura pula. Padahal setiap bulan ada tanggal yang ke-10. Asyura, Asyara, artinya 10. Al-Ashir, yang ke-10. Setiap bulan ada. Tentu bulan Rajab ada. 10 bulan Rajab ada, 10 bulan Dzulhijjah, 10 bulan Ramadan. Tapi tidak disebut Asyura. Untuk 10 Muharram disebut oleh Nabi Asyura yukaffir as-sanah al-madiyah. Disitulah tentu Muharram menjadi spesial bagi Allah, bagi Rasulullah, bagi sahabat Umar khususnya, bagi kita semuanya. Maka kita di bulan Muharram ini kembali mengingat hijrah, kembali mengingat hijriah, sehingga lengkaplah pemaknaan kita terhadap satu peristiwa yang agung bernama perpindahan kalender atau pergantian tahun yang dikenal dengan tahun baru Hijriah. Sekarang kita memasuki
1446 Hijriah. Setelah ini kita bahas dan kita rincikan satu persatu tadabbur kita terhadap ayat-ayat hijrah, tentang Hijriah dan tentang Muharram kita. Semuanya tetap bersama Kasih Dataku dan Asa TV Indonesia. Setelah ini kita lanjutkan pembahasan kita satu persatu insya Allah. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Keluarga Al-Quran yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat Asa TV rahimakumullah. Dalam prakteknya, hijrah itu dilakukan oleh Nabi dengan dua jenis. Atau berdasarkan ayat-ayat hijrah, sebetulnya ada dua jenis hijrah. Hijrah maknawiyah, yaitu berpindah keadaan menuju lebih baik. Allah isyaratkan di surat Al-Mudaththir ayat yang kelima, hajaro yahjuru warrujza fahjur. Dan dosa atau perbuatan keji tinggalkanlah. Orang yang berhijrah secara maknawiyah berarti menghijrahkan diri dari perbuatan dosa, perbuatan keji, perbuatan yang menyakiti dan sebagainya. Hal ini pula diperkuat dengan hadis Imam Al-Bukhari, wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Seorang yang berhijrah itu hakikatnya secara maknawiyah meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka secara lafal hijrah maknawiyah itu menggunakan lafal hajaro yahjuru uhjur. Sedangkan hijrah makaniyah berpindah tempat, berpindah lokasi menggunakan lafal hajaro yuhajiru. Mari kita lihat yang kedua, hajaro yuhajiru berarti hijrahnya adalah hijrah makaniyah, berpindah lokasi untuk mendapatkan tempat yang lebih baik, sarana prasarana yang memadai. Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah. An-Nisa ayat 100, ungkapan yang digunakan adalah hajaro yuhajiru wa may yuhajir, berpindah tempat. Tentu berpindah tempat adalah karena Allah dan Rasulnya, bukan karena yang lain. Kalau orang berhijrah karena Allah, ia akan mendapati di muka bumi tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Terbukti, sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, di Madinah mereka tambah imannya, meningkat takwanya, ibadahnya semakin maksimal. Kalau kita bandingkan, sarana ibadah di Madinah lebih banyak daripada di Mekah. Kita mengenal di Madinah, Masjid Nabawi, Masjidnya Nabi 1000 kali lipat. Masjid Kuba 2 rakaat pahalanya seperti menunaikan ibadah umrah yang sempurna. Ada Masjid Jum'ah. Pertama kali Nabi sholat Jumat di Madinah. Ada masjid yang bernama Qiblatain. Bagaimana dahulu perpindahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram. Itu pun terjadi di Madinah. Ada Masjid Ghamamah, Masjid Awan. Pertama kali Nabi sholat istisqa karena terjadi kekeringan. Allah turunkan hujan. Ghamamah artinya awan. Sedangkan di Mekah kita mengenal Masjidil Haram. Nilainya 100.000 kali lipat. Cuman satu. Mungkin ada beberapa masjid yang lain. Tapi tidak memiliki keutamaan khusus. Disitulah Madinah ternyata lokasinya lebih kondusif. Sahabat-sahabat Madinah, penduduk Madinah lebih welcome, lebih menyambut. Kemudian ternyata secara ekonomi Allah lipat gandakan rizkinya, hartanya, sahabat-sahabat yang berhijrah. Ada sahabat Abdurrahman bin Auf menjadi konglomerat yang sangat dermawan. Utsman bin Affan pun demikian. Kalau kita datang ke Madinah, ada hotel wakafnya Utsman bin Affan. Berarti mengalir terus, tidak pernah Allah kurangi. Itu berarti
hijrahnya karena Allah, dan saat itu wajib, maka mereka berpindah. Tapi tidak mungkin ada hijrah makaniyah tanpa hijrah maknawiyah. 13 tahun dipersiapkan hijrahnya oleh Allah, maka ayat-ayat yang turun maknawiyah. Setelah siap baru hijrahnya makaniyah. Hadis muttafaqun alaih. Al-Bukhari dan Muslim mengingatkan tentang hijrah ini. Hadisnya berada di bab niat. Namun sebagaimana tadi disampaikan, niat manusia itu hanya Allah yang tahu. Karenanya seseorang ketika melakukan apapun, terlebih hijrah, harus lillahi ta'ala. Maka disebutlah ada pemuda hijrah, ada pemudi hijrah, ada generasi hijrah, ada masyarakat hijrah. Allah ingatkan, ini persoalannya bukan sekedar berpindah saja, bukan sekedar berubah saja, tapi harus lillahi wa rasulih, agar pahalanya sempurna. Kalau bukan karena Allah dan Rasulnya, maka tidak dapat pahala. Sekedar mendapatkan apa yang diniatkan. Isyaratnya di akhir hadis ini, siapa yang hijrahnya karena mencari dunia, popularitas, ingin disanjung, atau karena ada wanita, ada laki-laki yang dinikahinya, hijrahnya sesuai dengan yang dituju. Itulah bab niat adalah bab yang sangat penting. Berarti bab hijrah adalah bab yang sangat penting menurut hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana tadi bahwa ayat-ayat hijrah, selain dari bagaimana praktek hijrah, ayat-ayat hijrah juga mengingatkan kita tentang keutamaan hijrah. Sehingga kita sekarang termotivasi terus berhijrah. Sekarang kita berhijrah, terus menerus berhijrah, besok berhijrah lagi. Dari keadaan yang baik menjadi lebih baik. Kalau belum baik, tambah baik. Kalau belum sholat, ayo sholat. Kalau sholatnya masih asal-asalan, ayo perbaiki. Ngajinya belum bagus, ayo perbagus, ayo tahsin. Terus menerus, karena hijrah ini berlangsung sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mau berhijrah maknawiyah dan makaniyah, Allah siapkan ampunan dan rezeki yang mulia. Ulaika humul mu'minuna haqqa lahum maghfirah, ampunan, warizkun karim, rizki yang mulia. Sepakat para ulama tafsir, rizki yang mulia itu surga. Karena rizki Allah amat sangat macam-macam, variatif. Dan semua rizki yang ada di dunia, hakikatnya untuk dapat rizki yang paling mulia, surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ingin dilapangkan tempatnya, ingin dilapangkan rizkinya, berhijrah. Sebagaimana dulu dirasakan oleh seluruh sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. An-Nisa ayat yang ke-100. Media mengharap rahmat Allah yang sangat luas. Rahmat Allah adalah sesuatu yang selalu kita nanti. Ya Rahman, Ya Rahim. Bahkan seluruh sifat-sifat Allah muaranya adalah Rahman dan Rahim. Maha memberi rizki, Rahman dan Rahim. Maha mengampuni, Rahman dan Rahim. Maha menjaga, Rahman dan Rahim. Maha luas semua karunia-Nya, Rahman dan Rahim. Bayangkan hijrah, media mengharap rahmat Allah yang sangat luas. Setelah itu Allah ingatkan di At-Taubah ayat 20, kalau orang mau berhijrah, maka diangkat derajatnya di sisi Allah. Penduduk penduduk Mekah yang berhijrah, awalnya disebut Ahlu Mekah. Setelah berhijrah, Allah berikan gelar Al-Muhajirin. Penduduk Madinah, Ahlu Madinah. Setelah mereka membantu orang-orang berhijrah, disebut oleh Allah Al-Ansor, para penolak. Diangkat derajatnya. Derajat agamanya diangkat, mereka lebih semangat beribadah, lebih mudah beribadah. Di Mekah tidak dapat beribadah, lebih nyaman. Di Madinah diangkat derajatnya. Ekonominya diangkat oleh Allah. Kedudukannya diangkat oleh Allah. Bilal bin Abi Rabah merasakan itu. Beliau katakan, kalau aku tidak berhijrah, tidak mendapatkan karunia dari Allah, mungkin aku tetap menjadi hamba sahaya. Itulah sahabat Bilal. Allah angkat derajatnya. Demikian juga Muhajirin dan Ansor diangkat derajatnya oleh Allah. Dan Allah ridho kepada dua masyarakat, dua kelompok manusia di masa Nabi. Orang yang berhijrah, Allah ridho. Orang yang membantu orang berhijrah, Allah juga ridho. Dan kita adalah termasuk yang ketiga.
walladzina taba'uhum biihsan, mengikuti orang muhajirin, mengikuti orang-orang ansor dengan lebih baik supaya kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini atau ayat 100 ternyata Allah abadikan muhajirin, Allah abadikan ansor, tapi Allah juga mengabadikan siapapun setelah orang muhajirin dan ansor yang mau mengikuti. Termasuk kita semuanya. Jamaah sekalian, kita ikutnya siapa? Setelah Nabi, muhajirin dan ansor. Karena Allah abadikan. Bahkan di sini Allah sampaikan walladzina taba'uhum, mereka yang mengikuti mereka, yaitu kita tentunya setelah generasi sahabat, tabi'in, tabi'in dan seterusnya yang mengikuti as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Jadi peristiwa hijrah ini tidak bisa kita lupakan kembali. Dan kalau memang belum mampu menjadi muhajirin, kita siap menjadi ansor. Mungkin ada sahabat kita yang menjadi muhajirin, kita siap menjadi ansor. Atau kita yang muhajirin, insya Allah akan kita dapatkan orang-orang yang siap menjadi ansornya orang-orang muhajirin. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini, masih melanjutkan pembahasan tentang hijriyah menurut ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, insya Allah. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Para pencinta Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang hijrah, tidak mungkin tidak akan lengkap
Ala kulli hal, sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita yakini dari pergantian tahun, kemudian juga hijrahnya Nabi, penetapan kalender Hijriah, dan keutamaan Muharram layak untuk kita selalu ingat, selalu kita renungkan, karena ini bagian yang tidak bisa dipisahkan dari Nabi kita Nabi Muhammad, para sahabat semuanya, Muhajirin dan Ansor. Khususnya ada sahabat Umar, ada sahabat Utsman, Abu Musa al-Asy'ari, dan para ulama, serta juga hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita terus-menerus menjaga hijrah kita, menjaga kemuliaan kita, menjaga keutamaan kita sepanjang masa. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair atas semua perhatiannya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekali lagi, jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.